Hai guys, kembali lagi berjumpa dengan saya Caleb di Youthcast Podcast Youth Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Let's share to inspire. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena tamu ini memiliki kisah yang kayaknya bisa menjadi banyak inspirasi buat kita semuanya yang ada di rumah di tengah-tengah kondisi yang serba tidak menentu ini, terutama di tengah-tengah penyakit wabah COVID ya, COVID-19 yang begitu ditakuti oleh dunia. Nah, semoga cerita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Mungkin langsung saja ya saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Siapa dia kalau bukan Bapak Robert Ko. Oke, tepuk tangan Halo. dulu dong semuanya. Nah, apa kabar hari ini, Ko? Puji Tuhan selalu sehat. Kita panggilnya Koko aja kali ya. Jadi biar Boleh. Panggil lebih terkesan muda begitu. gitu ya. Oke, Kok sebelumnya mungkin bisa kenalkan dulu Koko siapa, dari keluarga bagaimana, kemudian sudah berkeluarga atau belum ya. Mungkin kita pengen kenalan lebih dalam lagi dengan Koko. Iya. Jadi begini teman-teman, nama saya Robert. Kalau akte sih bukan Robert. Di akte namanya Budianto. Tapi biasanya orang kenal kalau di Ambon sini dengan nama Robert Ko ya. Istri 1, anak 2. Ya satu lah, masa dua istri. Terus kalau dari keluarga ya puji Tuhan, saya dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Pokoknya semuanya serba cukup lah. Jadi mau apa-apa cukup, begitulah kira-kira ya. Koko lahir di Ambon, Ya, lahir di Ambon. kemudian sekolahnya Sekarang sekolah dulu juga di Ambon, Di Ambon. SD, SMP, SMA. Waktu kuliah baru ngambil jurusan sipil di Petra. Setelah lulus balik ke Ambon, mengurusi kerjaan orang tua. Jadi pedagang yang jujur, yang baik. memuji diri sendiri nih ceritanya. Yang penting kita ya pokoknya jadi orang yang jujur, yang bisa jadi teladan buat orang lain. Gitu Iya. aja. Sudah berapa lama di Ambon kok? Dari Surabaya? Di terus- Ambon dari abis kuliah sekitar 16 tahun. 16. Oh, berarti sudah lama juga ya Ya, di Ambon ya. 2005 sudah kembali ke Ambon. Sudah kembali sampai saat ini. Sampai saat ini. Oke. Nah, hari ini saya mau kasih tahu informasi sedikit ya kok ya. Jadi pandemi COVID-19 itu adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus di Yes. tahun 2019 ya. Dan di seluruh dunia kayaknya merasakan dampak ya dari wabah penyakit COVID ini. Kemudian penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2 ya. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 hingga 14 November 2020 pada waktu itu rentang itu sudah ada lebih dari 53 juta kasus yang telah dilaporkan dari 219 negara. Wow, luar biasa, dan mengakibatkan banyak orang meninggal dunia dan ada juga yang sembuh. Nah, kenapa saya menjelaskan tentang coronavirus? Karena kita mau membahas bersama dengan Ko Robert hari ini tentang pengalaman Koko waktu sembuh dan Iya. waktu menderita dulu ya, Iya. kemudian akhirnya sembuh dari pandemi COVID ini, penyakit COVID ini. Nah, awal mula kok, bagaimana waktu itu Koko tahu bahwa terdeteksi penyakit COVID ini? Jadi ini awal mula, paling awal sekali itu saya masih ingat 26 Januari 2021. Oh, Januari awal tahun ya. Oke. Jadi 24 Januari itu terakhir saya pelayanan Di Kalam Kudus. di Kalam Kudus hari Minggu Oke, sebagai sebagai pemimpin pujian. worship leader Ya. ya. Kemudian 26 Januari pagi itu pas bangun itu kok leher rasa ndak enak sama sekali. Leher ndak enak, terus batuk. Batuknya masih sedikit kadang-kadang batuk. Waktu itu istri bilang coba ukur suhu badan. Ukur suhu badan masih normal sih 37,5 karena memang suhu badan saya agak tinggi. Jadi 37,5 itu normal sih. Lalu kemudian istri pikir batuk biasa. Saya juga pikir batuk biasa.
Waktu itu sempat terlintas anak saya yang kecil bilang, wah papa COVID ini, papa COVID. Saya bilang jangan mendoakan papa COVID ya. Padahal saya sejak awal COVID itu 2020 ya. Ya, waktu di Ambon ya Iya, waktu itu. selama di Ambon 2020 itu prokesnya sudah cukup ketat. Saya tidak pernah lepas masker sama sekali. Bahkan di toko pun kalau mau makan, mau minum itu ada ruangan sendiri. Jadi bagi saya, tidak mungkin lah kena COVID. Karena sangat protect ya. Benar, benar bro, sangat protek. Kemudian 26 malam pulang, batuk semakin berat setelah pulang dari toko. Batuk terus, nggak bisa tidur. Oke. Oh jadi waktu rasa di pagi hari masih sempat ke toko dulu? Ke toko, karena memang pikirnya kan nggak apa-apa. Iya. Waktu itu kan katanya tim gugus kan cuma bilang ukur suhu. Tapi waktu itu suhunya normal? Normal, Oke. 37,5 normal. Jadi mungkin nggak ada apa-apa begitu ya? Ya, mungkin pikir wah ini flu biasa Flu sih, biasa. nggak ada yang spesial. Iya. Terus 26 pulang, kok batuknya tambah berat. Tengah malam itu batuk sampai nggak bisa tidur. 27 bangun dalam keadaan lemas karena kurang tidur. Iya. Kurang tidur. 27 pagi itu minum obat batuk waktu itu. Ada obat batuk ibu dan anak, pokoknya ada obat batuk apa di rumah saya minum semua. Pokoknya lihat ada obat batuk apa saya minum. Terus karena kebetulan kan adik ipar itu kan dokter. Oke. Dokter, Iya. suami istri dokter di Surabaya. Iya. Terus telepon sama dia bilang, oh enggak apa-apa kok, itu mungkin batuk biasa aja sih. Batuk biasa, dia kasih obat antibiotik. Kenapa dia bisa bilang bahwa itu batuk biasa dengan indikasi bahwa tidak demam gitu-gitu ya? Dia lihat, oh ini enggak demam, enggak apa-apa, 37,5 itu normal. Karena memang Robert kan suhu badannya agak tinggi. Iya. Dia bilang. Dia tanya soalnya ada penciuman hilang, saya bilang enggak. Dia bilang, oh enggak, bukan COVID berarti. Oke. Dan memang waktu itu saya enggak kepikiran untuk pergi antigen atau PCR, enggak kepikiran. Oke. 27 minum obat, malamnya mendingan, malamnya tidur. Itu Tidur- mungkin karena tidur efek nyaman. obat batuknya kali ya. Obat Mungkin. batuk kan biasanya ada penenangnya. Ya, betul bro. Ya. Itu kayaknya sepertinya efek obat. Iya. Terus 28 pagi, ke toko seperti biasa. Ke gudang seperti biasa, jualan seperti biasa. Selama di toko sih batuknya biasa-biasa aja. Batuk-batuk normal begitu. Ukur suhu normal. Flu enggak ada. Cuman batuk-batuk biasa gitu ya. Tapi 28 malam semakin waktu itu tidur sebentar. Terus jam 11 malam terbangun. Jadi itu mungkin kalau enggak salah tidur jam 10. Oke. Kondisi badan capek. Iya. Capek akhirnya waktu pulang toko lebih cepat tidur. Iya. Jam 11 terbangun, itu batuk sampai pagi. Batuknya semakin parah. Itu berdahak atau tidak? Nggak ada dahak batuk sama kering sekali. ya? Batuk Ya. kering. Batuk kering. Oke. Sampai mau kasih keluar dahak itu susah. Nggak ada dahak soalnya. Batuk sampai setengah mati, sampai muka merah. Wow. Sampai mulai rasa sesak nafas. Sampai pagi. Terus tanggal 29 pagi itu hari Jumat. Hari Jumat itu pagi agak membaik. Tapi badan saya lemas sekali karena kan enggak tidur. Iya. 28 itu enggak tidur sama sekali Iya. sampai pagi. Tapi masih kerja. Waktu itu ke toko sebentar. Terus waktu itu berpikir, ya sudah ke dokter hari ini periksa. Oke. Iya, daripada ragu-ragu kan Iya. atau bertanya-tanya. Daripada ragu-ragu sudah mikir. Waktu itu sudah minum antibiotik semua yang dari adik ipar. Tapi kok enggak ada efek. Terus ke dokter Rudi waktu itu. Ke dokter Rudi, periksa. Dokter Rudi bilang, Robert, bagaimana kalau antigen? Terus saya bilang, ya sudah enggak apa-apa dok, Iya. hajar antigen. Tapi waktu itu udah siap ya kalau apapun hasilnya ya. Siap, karena saya yakin enggak mungkin positif. Ya. Pede banget nih ceritanya. Percaya diri sekali. Percaya diri. Iya. Ya kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Benar. Kita pikir kita sudah prokesnya ketat. Iya. Cuci tangan, pakai masker. Waktu itu tiap 4 jam ganti masker loh. Iya. Tapi kok bisa kena gitu kan. Kita kan pikir sudah itu Iya. enggak mungkin kena lah. Ternyata antigen, karena waktu itu banyak pasien di dokter Rudi. Terus saya bilang sama dok, saya pulang dok, nanti WA ya. Masih ada WA-nya sampai sekarang. 1 jam pulang, pas sampai toko, dokter Rudi WA. Robert, kamu positif. Oh. Robert, kamu positif. Terus saya bilang,
Nggak mungkin dok. Dia bilang, lah ini hasilnya positif. Ya. Mau nggak mau ini positif, dia bilang. Terus saya bilang, terus kita ngapain dok? Dia bilang, ya kamu harus isolasi. Atau masuk ke rumah sakit kalau memang rasa berat. Ya. Terus saya bilang, dokter minta obat dah, coba minta obat. Yang penting saya bisa tidur dulu. Ya. Karena batuk saya memang keras sekali, saya bilang sama Oke. dokter. Terus dokter Rudi buka resep. Hari itu, siang apa sore saya pulang. Akhirnya saya pulang duluan dari toko. Ya. Pulang duluan dari toko, terus saya pikir, wah ini, kalau saya positif bisa jadi istri sama anak juga positif. Ya. Karena beberapa hari itu kan Kontak langsung. kita kontak langsung. Ya. Walaupun mulai tanggal 27 malam, itu kita semua sudah pakai masker di rumah. Oke. Karena istri saya takut saya positif, Ya. jadi mulai 27 malam itu kita semua pakai masker. Oke. Tapi ternyata mungkin waktu makan mungkin harus buka masker, kan tetap duduk satu meja makan. Jadi mungkin bisa saja tertular waktu itu kepada yang lain. Betul. Itu awal mula. Nah, waktu pertama kali mendengar COVID ya positif, banyak orang yang mengatakan bahwa COVID ini sebenarnya beban dari COVID ini adalah sebenarnya beban mental. Iya. Karena bagaimana kita takut untuk menularkan kepada orang Betul. lain dan menjadi beban bagi orang lain begitu ya. Apalagi waktu itu kan sempat ke toko lagi, Iya. kemudian Benar. ke rumah dan kayak berinteraksi dengan banyak orang juga. Nah waktu itu bagaimana perasaannya ketika tahu positif itu? Apakah ada rasa seperti itu atau? Waktu saya pertama positif, saya pikir pertama, wah ini kasihan karyawan saya kalau sampai mereka kena kan. Oke. Beban mentalnya, memang beban mental itu ada dua sih. Satu, takut menularkan. Yang kedua, kalau secara pribadi kita juga kan takut efeknya berat. Iya. Kita kan nggak tahu kita ada sakit bawaan atau enggak kan. Jadi memang efeknya beban yang membuat kadang-kadang jadi pikiran. Jadi waktu itu saya bilang sama istri saya, nanti bilang karyawan semuanya tes saja antigen. Tes antigen saja. Supaya kita tahu ada yang negatif atau ada yang positif. Dan hasilnya? Dan ternyata besoknya, saya enggak tahu mereka semua tes atau enggak. Cuma waktu itu saya bilang sama mereka, nanti kalau kamu tes, nanti saya gantikan Uangnya. untuk tes Biayanya, antigen itu ya. Mungkin ada sebagian saja yang tes ya. Iya. Semua negatif sih waktu itu. Negatif. Semua negatif. Iya. Cuma memang kita enggak tahu enggak akurat dari sebuah tes antigen. Iya. Tingkat akurasinya yang Iya. mana? Dia pakai alat yang mana juga berbeda-beda. Benar. Mungkin lebih pas sebenarnya waktu itu kalau PCR ya. Iya. Supaya lebih pasti. Cuman istri saya bilang di dalam toko karyawan sih tidak ada gejala-gejala apa-apa, semua oke-oke saja. Oke. Jadi setelah di check up mereka memang negatif. Terus itu kan hari Jumat, hari Sabtunya istri saya pun saya suruh tidak usah ke toko. Jadi kita betul-betul semua isolasi dulu di rumah. Karena waktu itu saya mau mengajak istri sama anak saya untuk kita PCR saja. PCR ke Siloam waktu itu. Iya. Ke Siloam. Kalau memang hasilnya positif, saya sudah berjaga-jaga. Kalau istri anak saya positif, mari kita bersama-sama masuk rumah sakit. Berjamaah. Masuk lagi berjamaah. Waktu itu saya sudah bertekad, ini kalau positif, wah kita masuk rumah sakit aja. Iya. Soalnya di rumah ada pembantu saya, satu. Terus waktu itu ada tukang kerja di rumah. Oke. Ada tukang kerja di rumah. Jadi memang kita juga enggak tahu kena dari mana. Tapi sampai waktu itu istri dan anak belum ada gejala apa-apa ya kok? Belum ada gejala sama sekali. Tidak ada gejala Belum ada apa-apa. gejala. Oke. Nah, terus tes hasilnya? Terus saya baru tes itu hari Senin, tanggal 1 Februari. Oh, jadi Sabtu itu nggak jadi? Karena waktu itu hari Sabtu mau tes, kita kan waktu itu mau minta yang PCR Gold, yang same day, Iya. supaya langsung tahu hasil. Iya. Ternyata dia bilang, Sabtu tutup, Senin sampai Jumat saja. Oke. Sabtu itu tes yang biasa. Jadi saya pikir ya sudah hari Senin. Waktu itu bicara sama orang yang di Siloam, dia bilang Senin aja kok kalau gitu. Iya. Sementara di rumah aja. Sambil saya minum obat yang dari dokter Rudi. Berarti hari Sabtu, Minggu sudah tahu positif tapi masih di rumah. Tapi Ya. udah pisah kamar kali ya? Sudah pisah, itu sudah pisah. kamar. Kita berempat sudah pisah itu. Ya, oke. Semua pakai masker di rumah. Ya. Dan saya pun tetap tidak bisa tidur. Itu kalau mau bawa makanan gimana tuh kok? Jadi itu biasa Bawa kalau mau makanan. makanan kita gantian ke bawah makan.
Oh gantian. Jadi pembantu kan di lantai 1, Haha. pembantu siapkan makanan, pembantu pun pakai masker. Oke. Terus kebetulan yang kerja rumah itu tukang juga semua saya suruh pakai masker. Karena memang ada sebagian enggak pakai waktu Iya, itu iya, ya. iya. Pembantu pakai masker full, Iya. mulai dari pagi sampai malam. Iya. Jadi dia mungkin siapkan makanan juga ya mungkin enggak rasa makanan juga, yang penting masak. Jadi kita semua kalau mau makan kita gantian satu-satu turun makan. Karena kan khawatir waktu buka masker terus bercerita, itu yang bahaya. Iya. Dia menular kan. Menular. Ya kita gantian seperti itu. Mm-mm. Hari Minggu pun enggak pergi gereja. Tapi yang paling parah itu ya Jumat malam, Sabtu malam, Minggu malam saya enggak bisa tidur. Oke. Enggak bisa tidur sama sekali. Walaupun Karena sudah batuk. dikasih obat ya, Dan efek. nggak efek ya? Bener-bener nggak efek ya? Bahkan dokter Rudi itu saya sempat minta dia obat tidur. Oke. Lupa namanya apa ya. Sampai sudah minum juga nggak efek? Cuma tidur setengah jam terus bangun. Tidurnya cuma setengah jam, terus bangun lagi Itu terbangun. karena sakit atau karena memang kepikiran atau apa tuh Nah, kira-kira? itu yang setelah sembuh baru saya pikir panik. Saya panik ya. Oh sangat banyak. Panik terus jadi beban mental tadi itu. Oh, Jadi waktu kita tidur tuh kepikiran terus mungkin ya. iya, Sementara kita tidur kan kita batuk terus. iya. Saya batuk terus soalnya batuk enggak stop. Sampai sesak nafas itu. Setiap kali itu tidur malam itu batuk Berarti terus. parah banget ya Ko ya waktu itu ya? Parah. Cukup parah ya? Cukup parah. Sampai akhirnya itu saya memutuskan waktu mau PCR itu saya memutuskan kalau sampai positif kita masuk rumah sakit. Oke. Terus Senin pagi saya bilang sama anak sama istri, ayo siap-siap kita ke rumah sakit Iya, untuk sama-sama PCR. iya. PCR jam 8 pagi. Aha. Waktu itu karena kenal sama orang di sana, saya bilang tolong dong kamu bantu kalau sudah keluar hasil WA ke saya. Iya. Biar lebih cepat ya taunya. Ya, Ha-ha. sekitar jam 11 dia sudah WA. Dia bilang hasil sudah keluar kok. Dia foto satu-satu, semua positif. Waduh. Semua positif. Positif dan CT-nya ngeri-ngeri. Berapa tuh? Waktu itu saya punya CT lumayan sih 29. Oh itu lumayan ya. Kan Lumayan. kalau 30 kan biasanya sudah lumayan ya. Mungkin karena Koko udah lama Sudah kena kan? duluan, Udah iya. kena duluan. Yang lain? Benar. Yang lain itu anak saya itu baru 19 sama istri saya. Wow. 19. Rendah, cukup rendah ya. Rendah banget. Rendah sekali. Ha-ha. Dan yang luar biasa anak pertama saya dia sudah 31. 31. Oh Sudah berarti CT-nya sudah 31. better ya. Iya. Sudah lumayan. Jadi itu enggak tahu kenanya dari mana. Sementara Iya. dia punya CT lebih tinggi dari saya. Benar. Makanya saya juga bingung. Ini yang kena duluan yang mana? Haha. Tunggu sebentar kok. Jadi kita jelasin dulu. Jadi Koko punya anak pertama cewek ya? Iya, cewek. Umur 2014. 14 ya. 14 Berarti tahun. sekitar SMP ya? SMP kelas 3. Oke. Yang satu lagi? Yang anak kedua kan Kedua laki-laki. laki-laki? Umur 11. 11. Oke. SD kelas 6. SD. Berarti itu kan pasti karena usianya masih muda ya, Masih muda. kecil. Nah, itu kira-kira nanti setelah itu mereka ada gejala atau apa nggak kok? Setelah tahu positif dan Nanti ada gejala keluar. Heeh. Nanti waktu di rumah sakit itu gejalanya Oh, berarti keluar. cerita dulu. Jadi ini sekarang ke rumah sakit nih jadinya. Ya, Oke. jadi waktu habis PCR Heeh. negatif. Terus saya tanya sama mereka, "Gimana perasaan kamu? Kamu dengar kamu positif?" Terus anak saya yang kecil kan dia enggak pernah Diwawancarai lagi. dia enggak pernah anggap serius kan yang kecil itu. Iya. Dia bilang, "Ya sudah, kalau memang positif ya bersyukurlah. Berarti kan abis ini kan kita jadi survivor." Oke. Berarti dia udah berpikirnya udah panjang ya, Iya. udah relawan jatuhnya. Dia bilang kita kan abis ini jadi survivor. Berarti abis ini sudah aman, dia bilang kan. Iya. Yang anak perempuan bilang, "Wah, positif. Berarti kita libur sekolah dong." Namanya anak-anak ya, jadi Iya. masih Dia bilang berarti kita libur sekolah dong. Terus gimana Pak nanti kalau teman-teman tanya, "Kenapa kamu libur?" Masa kita bilang kita positif? Saya bilang ya, orang kena COVID kan bukan aib. benar. Ngapain harus takut? Saya bilang sudahlah, yang penting nanti waktu kita masuk ke rumah sakit nanti kita fokus untuk penyembuhan dulu. Oke. Biarpun kamu enggak ada gejala, saya bilang sama mereka. Istri saya pun hanya diam waktu itu. Saya bilang ya sudahlah, kalau memang kena mau gimana? Iya. Mau salahin siapa dia bilang? Benar. Kan enggak ada yang bisa disalahkan. Iya, dan semua sudah berusaha. Iya. Dan memang teman-teman, aku tahu banget kalau Ko Robert tuh memang sangat menjaga ini sih, menjaga prokes sih. Sangat selalu pakai masker lah, nggak pernah kita kalau latihan aja nggak pernah lepas masker loh. Gitu, selalu pakai hand sanitizer gitu dan lain-lain. Heeh. Terus kok?
Terus abis kena gitu ya, saya mikir, ayo masuk. Terus kita masuk. Malam itu kita masuk. Karena kamarnya baru disiapkan, Heeh. kita sampai rumah sakit itu jam 4 masih menunggu di luar. Oke. Nunggu di mobil. Heeh. Karena kamarnya masih disiapkan. Itu menunggu berapa lama tuh? Kita nunggu sekitar 1,5 jam, 2 jam. Oke. Tunggu di mobil. Terus akhirnya masuk ke rumah sakit itu sekamar semua atau beda-beda kamar? Beda-beda kamar. Satu orang satu kamar? Ya. Waktu Wow. itu kebetulan karena ada asuransi. Heeh. Jadi saya pikir ya sudah asuransinya Beda-beda dipakai. kamar. Tapi bukan masalah itunya, tapi kalau kayak si yang kecil yang masih 11 tahun gitu-gitu kan kalau kamar sendiri kan dia ngerasa feel lonely banget dong berarti. Iya, memang itu beban mental kalau orang kena sama COVID itu juga rasa sendiri itu, bro. Iya, karena kan nggak ada Rasa yang sendiri itu nemenin ya. kan. Terus akhirnya malam itu memang waktu itu sudah buka 4 kamar, bro. Iya, Cuma akhirnya istri saya bilang ya sudah saya tidur sama anak yang kecil aja. yang cowok ya. Kebetulan kan CT-nya mereka sama, Iya. 19. Hmm. Mungkin baru kena juga. Iya. Jadi akhirnya mereka berdua sekamar. Yang besar cewek sendiri, Shen, terus saya juga sendiri. Iya. Di sana berapa hari kok? Di sana kita sekitar tanggal 1 Februari masuk, hari Senin itu. Ya. 13 Februari saya keluar duluan. Oke. Momen paling parah di sana Koko atau anak-anak atau istri? 12 Februari saya keluar sama Shen, keluar duluan. Oh, sama yang anak yang pertama Ya, Shen. karena waktu itu CT-nya sudah 38. Oke. Sementara istri itu CT masih 31 Oke. sama Lionel. Jadi mereka belum keluar. Istri dan Lionel ada momen paling parah atau gimana kok? Atau jadi- anak yang cewek? Saya cerita selama di rumah sakit, boleh Ya. ya? Ya ini nih yang seru Iya. sebenarnya. Jadi selama di rumah sakit itu tanggal 1 sampai 8 Februari itu parah-parahnya saya enggak bisa tidur juga. Enggak bisa tidur. Meskipun dokter sudah kasih obat tidur, tidur paling lama itu 2 jam. Paling lama 2 jam, bro. Habis itu mesti bangun, tetap bangun sampai pagi enggak tidur. Enggak tahu kenapa ya, setelah saya pikir-pikir, setelah sembuh itu ya mungkin karena ini apa, mental ya, beban mental ya. Kalau kita kena COVID sih memang beban terbesarnya di situ mungkin ya. Kita kepikiran itu loh, kepikiran banyak hal. Mulai dari kita khawatir, kita ini bisa sembuh atau enggak. Kemudian ada masalah-masalah lain yang mungkin membuat kita berpikir kalau kita enggak di rumah, masalah ini bagaimana. Kemudian masalah kerjaan, itu kan membuat kita jadi pikiran. Mungkin itu yang bikin saya enggak bisa tidur ya, pikir-pikir. Tapi di samping itu memang batuknya parah sekali memang, bro. Batuknya parah. Sampai semenjak saya masuk hari pertama itu pakai oksigen, sampai sekitar 5 atau 6 hari baru bisa buka oksigen. Karena memang saturasinya di bawah normal. Sekitar 88, 89. Udah mulai sesak napas juga kok? Bukan, saya pribadi enggak sesak napas ya, mungkin lebih tepatnya agak susah bernapas secara normal. Iya. Jadi kita kayak ngos-ngosan terus. Soalnya kan batuk terus ya. Iya. Ngos-ngosan terus. Jadi susah untuk tidur. Istri saya sendiri itu dia baru gejalanya muncul itu setelah saya mulai membaik. Dia hari ke-6, hari ke-7 baru mulai muncul gejalanya. Dan gejalanya persis saya, batuk. Kalau anak perempuan saya itu sampai dia pulang, enggak ada gejala. Enggak ada gejala. Kalau anak yang kecil itu setelah saya mulai sembuh juga baru gejalanya muncul bersama dengan istri saya. Jadi hari-hari itu satu minggu pertama di rumah sakit itu mereka susah tidur karena dengar saya batuk terus. Iya. Bukan karena mereka sakit tapi karena mereka dengar saya batuk terus batuk. Jadi mereka juga kasihan sama saya. Iya. Jadi kadang-kadang ke kamar hibur saya. Bilang enggak usah pikiran, ayo tidur. Saya bilang tidur bagaimana batuk seperti gini. Di hari habis saya masuk, besoknya mulai dokter pertama periksa. Periksa dokter bilang, wah ini kayaknya Pak Robert ini agak parah, dia bilang. Mending kita minta ini ya, apa namanya itu plasma konvalen ya, apa itu? Iya, yang dari orang udah pernah kena ya. Ya, dia bilang baiknya kita pesan itu Pak ya. Kita pesan dari Jakarta nanti.
apa namanya itu Kantong? satu kantong itu 2.500.000. Iya. Dia bilang paling enggak Bapak ini butuh dua Hmm. kantong 5 juta. Terus sama ongkos kirimnya ya kurang lebih 5,5 juta. Dia bilang pengiriman sekitar 3-4 hari. Saya bilang enggak apa-apa dok, kalau memang saya harus pakai itu, oke. Waktu denger kayak gitu nggak lebih tambah drop tuh kok. Itulah Kayak berasa, itulah aduh, manusia. parah nih. Itulah manusia. Iya. Waktu dengar begitu ya, secara manusia saya drop. Tapi waktu itu yang heran, waktu itu kan memang tidak ada istri saya. Iya. Terus malam istri saya datang ke tempat saya hari kedua. Iya. Hari kedua istri saya datang ke tempat saya, dia bilang, ya sudah kalau memang harus pakai plasma, dijalankan dulu aja, dia bilang. Supaya kita cari yang terbaik kan, yang penting kan kamu cepat sembuh, dia bilang. Hari itu, pertama kalinya selama 15 tahun saya kawin, dia ajak saya berdoa. Biasanya saya sebagai kepala keluarga kan yang ajak mereka berdoa. Iya. Ayo berdoa, kalau ada siapa yang sakit, ayo kita berdoa. Ya. Kalau ada masalah, ayo kita berdoa. Hari itu pertama kalinya 15 tahun ya. 15 tahun perkawinan saya, dia ajak saya berdoa. Dia bilang kita berdoa. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Iya. Karena saya tahu kamu pasti bimbang dan kamu pasti takut. Saya bilang, dari mana kamu tahu begitu? Dia bilang, sejak kita masuk rumah sakit, saya mulai lebih banyak berdoa. Dia bilang, saya mulai lebih banyak berdoa. Ya, oke. Lebih banyak dengar firman, lebih banyak baca Alkitab. Dan kebiasaan itu berlanjut sampai sekarang dia, istri saya. Istri saya itu berubah sejak kena COVID. Dulunya dia kalau dengar khotbah itu biasa, baca Alkitab pun kadang-kadang. Tapi sekarang dia menjadi orang yang lebih rajin. Itu mungkin hikmat di balik COVID ya. Saya mau cerita, malam itu dia ajak saya berdoa. Dan dalam doanya dia bilang, aku percaya Tuhan. Ketika Robert ragu, ketika Robert menjadi takut, sebenarnya engkau tetap menjaga menyertai dia. Malam itu saya menangis. Kok bisa istri saya berdoa begitu loh? Kok bisa? Selama ini dia tidak pernah berdoa gitu loh. Baru pertama kalinya dia berdoa itu, apalagi berdoa buat saya. Malam itu kita nyanyi-nyanyi puji Tuhan. Meskipun saya tidak bisa memuji Tuhan. Karena setiap saya berbicara, itu yang keluar cuma batuk. Mau berbicara. Misalnya saya manggil Linda, itu sudah batuk dulu, batuk. Apalagi mau nyanyi. Tidak bisa nyanyi sama sekali bro saya, tidak bisa nyanyi. Jadi kalau mau berbicara itu saya tahan. Karena setiap kali berbicara itu batuk. Parah itu memang batuk itu COVID. Sepanjang hari pakai oksigen. Malam itu dia berdoa buat saya. Malam itu saya merasa, Tuhan ini luar biasa ya. Maksud apa sebenarnya saya kena COVID? Tapi sejak kita masuk rumah sakit, istri saya kok berubah. Dia bisa berdoa sama Tuhan. Dia bisa ajak saya berdoa. Dan besoknya, itu tanggal 1 masuk, tanggal 2 dokter visitasi pertama tadi, 2 malam dia ke tempat saya itu. Terus tanggal 3-nya, pagi-pagi itu suster periksa. Suster ambil darah, kemudian dia periksa oksigen. Dia bilang, oksigen Bapak membaik sih. Dia bilang, kalau Bapak mau buka enggak apa-apa. Saya buka oksigen saya. Waktu itu saya berbicara sudah mulai bisa bicara sedikit-sedikit. Kadang-kadang dari toko telepon, tanya perkembangan, tanya urusan toko apa. Saya bisa jawab walaupun napas saya masih ngos-ngosan. Malamnya juga saya tidak bisa tidur. Malam itu istri saya kembali lagi ke kamar saya. Dia bilang, ayo kita berdoa yuk. Itu kali kedua dia ajak saya berdoa selama 15 tahun kawin. Itu perasaan saya tersentuh sekali. Apalagi waktu dia bilang, kita tidak usah bimbang, kita tidak usah takut. Langsung saya ingat Yesaya 41. Waktu Yesus bilang sama umat Israel itu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang, aku Allahmu, aku akan menyertai engkau. Terus saya pikir, wah ini pernyataan janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang, itu sebenarnya bukan ajakan, itu perintah sebenarnya ya. Sebenarnya perintah. Kamu tidak boleh takut, kamu tidak boleh bimbang. Kamu tidak boleh takut karena aku ada menyertai kamu selalu. Kemudian kamu tidak boleh bimbang. Karena aku ini Allahmu. Ketika kita bimbang sama Tuhan, sebenarnya kita sedang menyaksikan
kebesaran Kebesarannya, Tuhan, ya. benar. Meragukan. Iya, dan malam itu memang saya rasa, wah ini istri saya ngomong sama saya, kamu jadi Kristen sekian tahun, tapi kamu kena COVID begini aja kamu sudah takut, kamu sudah bimbang, kamu meragukan masa depanmu. Nah, Memang karena itu diperhadapkan dengan kematian ya. Betul Seolah-olah sekali, bro. seperti ada satu hal yang sangat mencekam yang sudah ada di depan mata, kurang Betul, lebih bro. seperti itu kan. Betul. Apalagi kan masuk rumah sakit kan. Iya. Dalam bayangan kita, wah ini masuk rumah sakit ini antara hidup dan mati. Iya, jadi masalah nggak main-main ini. Iya. Iya. Kan banyak orang cerita kalau kena COVID, kalau ada komorbid, wah bahaya. Ya. Sementara memang saya pribadi waktu terakhir tes itu agak tinggi gula darah. Karena orang tua saya juga kan diabetes. Ya. Saya khawatirnya saya ada diabetes terus mendadak apa-apa ya. Saya jadi berpikir, wah kok jadi kayak gini ya kita orang Kristen. 40 tahun tapi kok kita kan Kristen dari kecil ya. Iya. Orang tua Kristen jadi kita Betul. anak-anak juga Kristen. Aduh. Padahal istri saya baru jadi Kristen itu, dia dulu Katolik sih. Oke. Dia baru jadi Kristen setelah menikah dengan saya. Iya. Saya merasa gagal menjadi seorang kepala keluarga dan tidak bisa membimbing dia. Malah hari itu dia menegur saya. Dia bilang, kamu enggak usah khawatir. Masa depan anak-anak, masa depan kita semua ada dalam tangan Tuhan. Ngapain kamu pikiran? Terus saya mulai berpikir, iya ya. Saya kok jadi orang Kristen seperti ini gitu loh. Kok jadi saya meragukan Tuhan. Selama ini saya anggap Tuhan apa gitu loh. Saya sampai pikir, wah dosa, saya berdosa ini. Karena saya bimbang, saya meragukan kebesaran Tuhan. Sampai di titik ini kita belajar mungkin ya kok bahwa pertama support system itu sangat penting. Betul. Kadang-kadang Tuhan bisa memakai orang di sekitar kita untuk menolong kita gitu kan ya. Betul Orang sekali, yang tidak bro. kita sangka-sangka mungkin ya, tapi bisa memberikan, bisa tiba-tiba mempunyai iman dan kekuatan yang besar yang bisa membantu support kita gitu ya. Kemudian yang kedua, kita belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua tidak semua dalam rancangan Tuhan pastinya. Betul sekali, bro. Begitu ya. Jadi kita belajar untuk tetap teguh pada apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian kita juga belajar bahwa walaupun kita seprotek apa juga ya, kok ya, tapi Ya, betul, peluang itu. itu tetap masih ada ya. Tetap Makanya ada apalagi peluang. nggak protek gitu ya. Benar-benar. Nah gitu. Soalnya banyak sih orang yang sampai saat ini tuh masih nggak terlalu percaya dengan adanya COVID itu kayak kayaknya bullshit aja gitu ya. Nah dari sini kita belajar sih dari kisah Koko. Nah kemudian ini ketika Koko tahu bahwa anak Koko mengalami kondisi yang berat, dan sebelumnya kan Koko udah ngalamin kondisi yang berat itu, terus sekarang anak saya nih yang ngalamin itu. Nah bagaimana tuh waktu itu perasaannya dan support apa yang Koko berikan untuk mereka? Ya, jadi setelah saya menuju kesembuhan itu setelah semingguan ya, kurang lebih tanggal 7, tanggal 8 Februari itu saya sudah membaik. Bahkan dokter pun kaget di tanggal 5 apa tanggal 6. 5 apa 6 itu dokter ke waktu visitasi dia bilang, loh Pak Robert ini sudah membaik, tidak perlu plasma lagi masuk. Dia bilang tidak perlu plasma. Saya bilang wah puji Tuhan dok. Dia bilang tidak perlu plasma, jadi kita cancel saja Pak ya pesanannya ya. Saya bilang cancel aja dok kalau memang belum pesan. Karena waktu itu oksigen saya sudah membaik, sudah normal. Nah di hari ke-7 waktu saya sudah betul-betul enak, sudah memang masih ada batuk. Tapi sudah lebih cuma lega. batuknya sudah kurang sekali, jadi bisa tidur normal. Terus saya lihat anak saya mulai batuk. Dia batuk juga keras seperti saya. Dan istri saya juga mulai batuk. Anak saya yang nomor 2. Karena kan mereka satu kamar ya. Jadi kayaknya virus itu cepat menyebar ya. Jadi kalau satu batuk, pas satu pasti ikut batuk. Perasaannya gimana tuh? Saya pikir waduh ini kasihan ya. Istri saya tuh sampai nangis. Oh gantian sekarang? Iya. Istri saya nangis, dia bilang kasihan ya ini. Lionel ini batuk terus. Kasihan anak terus. Ya melihat anak menderita. Anak. Kadang-kadang kalau kita sudah menikah, kita sudah punya anak, itu cintanya kita ke anak semua. Gitu. Ke anak semua, jadi kita jadi kepikiran. Tapi yang luar biasa, puji Tuhan. Setiap malam dia tetap tidur seperti biasa. Dan kalau dia ngantuk, dia akan tidur. Dan waktu dia tidur batuknya tidak ada sama sekali. Jadi dia hanya batuk pada saat dia bangun. Itu luar biasanya Tuhan di situ. Dia jaga Lionel. Meskipun memang Lionel itu kan dia kurang apa ya? Kurang memperhatikan prokes. Sebenarnya dalam satu kamar pun harus pakai masker. Dokter bilang seperti itu, tapi dia tidak pernah pakai masker. Namanya anak-anak ya. Betul. Dia punya CC jauh lebih lebih peduli. Jadi sepanjang hari pakai masker.
Kok waktu kita udah cukup mepet nih. Kemudian bagaimana penyertaan Tuhan yang Koko rasakan saat melewati masa-masa pemulihan dalam masa-masa di rumah sakit itu? Penyertaan Tuhan seperti apa yang Koko rasakan bener-bener Koko nyatakan dalam hidup Koko gitu? Iya. Jadi waktu selama di rumah sakit, penyertaan Tuhan yang paling nyata itu ya. Pertama itu Tuhan tegur lewat istri. Oke. Jangan ragu, jangan takut. Jangan Aku khawatir Tuhanmu. ya. Iya. Itu pernyataan yang jelas. Melalui firman tadi juga ya saya. Ya. Karena kan selama kita di rumah sakit kita lebih banyak dengar lagu rohani. Meskipun saya tidak bisa nyanyi. Benar. Hanya mendengar. Benar. Terus lebih banyak baca Alkitab. Ya. Apalagi istri. Saya bersyukur lewat COVID itu Tuhan mau merubah istri saya. Oke. Yang dulunya mungkin bahkan merubah saya secara pribadi, anak-anak saya ya. Dulunya kami mungkin jadi Kristen ya sekedar Kristen-Kristen begitu. Ternyata waktu selama COVID itu kami sama-sama lihat Tuhan itu baik. Berarti Tuhan menyatakan kasih-Nya ya melalui COVID ini. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu bukan sesuatu yang bukan sosok yang jauh dari kita. Ya. Jadi kita cuma perlu berdoa. Ya. Kita cuma perlu berdoa, perlu sebut sama Tuhan, Tuhan. Kami menderita, kami merasa susah, Ya. kami merasa sakit, kami tidak sanggup. Kami tidak sanggup. Intinya di situ ketika kita berserah, kita bilang sama Tuhan kita tidak sanggup. Kita sudah putus asa. Maka Tuhan pasti turun tangan. Ya, dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan sendiri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teringat waktu sakit itu, teringat waktu sebuah pujian yang Bro Kaleb pernah bawakan waktu pimpin pujian ya, yang musim akan selalu berganti. Ya. Kasih Tuhan tetap abadi. Ya. Tuhan selalu menolong. Iya, Tuhan selalu menolongku. Sampai saat ini kalau saya menyanyi lagu itu, saya pasti nangis. Karena ingat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Kita senang, kita susah. Yang paling terasa itu waktu di rumah sakit, itu saya ngatur toko itu enggak gampang bro. Enggak gampang. Iya. Kalau mau cerita apa, jeleknya kita pedagang kan kadang-kadang nota jatuh tempo kita harus bayar. Benar. Sementara kadang penjualan tidak sesuai dengan harapan. Ya. Tapi sepanjang saya di rumah sakit, setiap ada nota jatuh tempo, penjualan saya semua berjalan dengan baik. Ya. Saya melihat ini Tuhan luar biasa. Tuhan pelihara. Betul, Tuhan pelihara itu katanya yang tepat bro. Benar. Tuhan pelihara. Saya melihat penyertaan Tuhan di situ luar biasa. Ketika lagu itu bilang, burung di udara saja Tuhan pelihara. Rambut kita satu helai pun tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu terbukti bro, terbukti. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan hanya dilihat dari sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kita, tapi dibalik dengan di penderitaan kita ada maksud Tuhan yang luar biasa ya yang kita bisa belajar dari situ. Terakhir kok, pesan untuk pemuda yang nonton saat ini di rumah, teman-teman pemuda mungkin dari kisah Koko hari ini. Ya, jadi kalau pesan saya balik ke Yesaya 41 ayat 10 tadi. Sebentar saya baca ayat dulu biar saya tidak keliru. Boleh. Biar tepat redaksinya ya. Oke. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, amin. Pemuda, kita bicara kemenangan itu kita bukan berbicara tentang hal yang positif saja. Tapi seperti tadi yang Bro Kali bilang juga, ketika kita di masa susah, kita harus belajar untuk melihat bahwa ada begitu banyak hal positif, begitu banyak penyertaan Tuhan yang nyata, meskipun kita sedang dalam lembah kekelaman, meskipun kita sedang dalam kesusahan, mungkin sakit yang berat, penderitaan yang luar biasa, kita belajar melihat dari sisi yang lain. Bukan hanya kita melihat, wah aku menderita, aku sengsara Tuhan. Kok bisa Tuhan? Aku kan sudah pelayanan. Aku kan sudah sekian tahun jadi Kristen. Kok bisa aku menderita? Kita belajar melihat dari sisi yang lain. Bahwa selalu ada maksud Tuhan yang indah. Sehingga seperti Tuhan ingatkan, jangan takut, aku menyertai engkau. Dan jangan bimbang, karena aku Allah yang berkuasa. Kurang lebih seperti itu bro. Ya, benar sekali. Oke guys.
Dari sini kita belajar Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu cerah, jalan akan selalu murus, ya. Yes. Tapi Tuhan selalu menjanjikan penyertaannya yang selalu Yes. bersama-sama dengan Amin. kehidupan kita. Oke, terima kasih banyak kok untuk kunjungannya hari Sama-sama, ini bro. di Youthcast Kalam Kudus. Nanti jangan lupa saksikan ya, nanti tampilannya di YouTube kita. Siap. Youth GKKKKA ya. Oke. Siap. Terima kasih semuanya dan akhir kata saya Caleb Ang pamit. Sampai jumpa lagi di Youthcast. Let's share to inspire. Podcast Youth Gereja Kristen Kalam Kudus. Amin.